Dikira yang kaya suamiku, aku yang membangun, dia yang mengkhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kami hadirkan sebuah kisah nyata penuh pengkhianatan, air mata, dan kebangkitan seorang wanita luar biasa. Cerita ini akan membuka mata kita bahwa cinta buta bisa menghancurkan segalanya, namun dari kehancuran itu juga bisa lahir kekuatan yang tak terduga. Dikira yang kaya suamiku, ternyata semua aset milikku. Seorang wanita yang mengira rumah tangganya bahagia, justru dikhianati suaminya secara diam-diam menikah lagi. Tapi kisah ini tidak berakhir dengan tangisan, melainkan dengan kebangkitan. Dia tidak tinggal diam. Dia ambil alih semua aset yang telah dia bangun sendiri, dan membuat dunia sadar siapa sebenarnya yang paling kuat. Jangan lupa untuk like jika kamu suka cerita ini. Komentar pendapat dan pengalamanmu tentang kisah serupa. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan menyentuh lainnya. Karena setiap perempuan berhak untuk bangkit dan mengambil kembali apa yang memang miliknya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyaksikan. Langit sore tampak murung kala Nadira pertama kali bertemu Arman. Hujan gerimis membasahi taman kecil di sudut kota tempat ia duduk sendirian, meredakan lelah setelah rapat panjang di kantor. Saat itulah, Arman datang dengan jas hujan sederhana dan menawarkan payung tanpa banyak bicara. Tak ada rayuan manis, hanya senyum hangat dan tatapan mata yang tenang. Nadira, seorang pengusaha muda yang terbiasa dikelilingi pria yang menjilat karena uang, justru terpikat oleh kesederhanaan Arman yang terasa jujur. Disitulah semua dimulai, bukan karena kemewahan, tapi karena rasa percaya yang tumbuh dari kesan pertama. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Arman seperti oase di padang gersang kehidupan Nadira. Ia yang selama ini memikul beban bisnis keluarga seorang diri, tiba-tiba merasa ada tempat untuk bersandar. Arman tak pernah bertanya soal harta, tak pernah memamerkan ambisi. Justru dia tampak tulus, hadir sebagai teman bicara yang setia dan penghibur di saat lelah datang. Nadira tak kuasa menolak kehadiran itu. Dalam hitungan bulan, mereka semakin dekat, dan Nadira mulai membuka pintu hatinya yang selama ini terkunci rapat. Meski banyak teman dan keluarganya memperingatkan agar berhati-hati, Nadira yakin Arman bukan seperti pria-pria yang selama ini mendekatinya. Dia bukan mencari hartaku, dia hanya mencintaiku, begitu batinnya berkata. Dalam perjalanan bisnis ke luar kota, Nadira bahkan mengajak Arman menemaninya, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai orang kepercayaannya. Perlahan tapi pasti, Arman mulai mengenal seluk-beluk perusahaannya, dari yang paling dasar hingga ke bagian keuangan yang paling sensitif. Cinta mereka tumbuh cepat, dan akhirnya, Nadira memutuskan untuk menikah. Tidak ada pesta mewah, hanya akad sederhana dengan saksi sah. Nadira bahkan tak mempermasalahkan bahwa Arman tak punya harta sepeser pun. Ia justru menggabungkan semua aset dan bisnisnya menjadi atas nama bersama, sebagai simbol cinta dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Yang penting kamu jaga aku dan rumah tangga kita, soal harta, biar aku yang urus, ucap Nadira dengan mata berbinar di malam pertama mereka. Tahun pertama pernikahan mereka berjalan indah. Arman menjadi suami yang penyayang, mendampingi Nadira ke kantor, menyiapkan sarapan, bahkan tak ragu mencuci mobil sendiri. Nadira merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Ia selalu berkata pada teman-temannya, kalian kira kalian butuh pria kaya. Tidak, aku punya pria yang setia. Dan itu lebih berharga dari segalanya. Ia tak tahu bahwa di balik kesetiaan itu, tersembunyi niat yang kelam, yang akan menghancurkan segalanya. Seiring waktu, bisnis Nadira berkembang pesat. Dengan keahliannya, ia mampu membuka cabang di beberapa kota besar. Di balik layar, Arman semakin banyak memegang peran. Nadira yang sibuk, mulai mempercayakan banyak hal kepada suaminya, tanpa berpikir dua kali. Dia suamiku, masa aku harus ragu padanya? Pikirnya. Ia tak menyadari bahwa rasa percaya yang diberikan sepenuh hati,
suatu hari bisa menjadi senjata paling mematikan yang akan digunakan untuk menusuknya dari belakang. Tak jarang, Nadira mendengar bisikan-bisikan dari karyawan yang tak suka pada Arman. Ada yang bilang Arman mulai bertindak seolah-olah dialah pemilik utama, ada yang bilang Arman suka mengatur-atur tanpa sepengetahuan Nadira. Tapi semua itu dibungkam Nadira dengan satu kalimat, "Kalau kalian tidak bisa hormati suamiku, berarti kalian tidak hormati aku." Ia menutup telinga dan matanya sendiri, demi mempertahankan bayangan indah rumah tangganya. Dan saat Nadira berdiri di balik jendela rumahnya, memandangi hujan yang kembali turun seperti hari pertama ia bertemu Arman, ia tak tahu bahwa hujan itu bukan lagi pertanda awal yang indah. Tapi mungkin, pertanda akan datangnya badai yang lebih dahsyat. Sebuah badai yang akan mengguncang cinta, kepercayaan, dan seluruh kehidupan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Waktu terus berlalu, dan rumah tangga Nadira tampak sempurna dari luar. Mereka berdua sering muncul bersama di acara bisnis dan sosial, tampil serasi seolah pasangan panutan. Arman selalu berada di sisi Nadira, tersenyum manis kepada siapapun yang menyapa. Tapi di balik senyum itu, Nadira mulai merasakan sesuatu yang berubah. Arman mulai sering menerima telepon diam-diam, bicara pelan-pelan di balkon, lalu buru-buru mematikan ponsel saat Nadira datang. "Itu klien," katanya ringan. Namun entah mengapa, dada Nadira terasa sesak setiap kali Arman berkata begitu. Mulanya Nadira mencoba menepis rasa curiga. Ia tak ingin menjadi istri yang posesif. Tapi nalurinya sebagai perempuan terus berteriak. Arman semakin jarang tidur sekamar, berdalih lembur atau harus menginap di luar kota untuk urusan bisnis. Ia bahkan mulai membeli barang-barang mewah seperti jam tangan mahal dan parfum luar negeri, semuanya dibeli menggunakan kartu perusahaan yang seharusnya hanya digunakan untuk operasional bisnis. Nadira mulai menyusun potongan-potongan aneh itu dalam diam. Suatu malam, Nadira duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka catatan keuangan perusahaan dan mendapati transaksi besar ke rekening yang tak dikenalnya. Dana itu mengalir rutin tiap bulan, jumlahnya semakin besar, seolah menghidupi seseorang. Nadira menelusuri lebih dalam, dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan nama penerima adalah seorang wanita muda bernama Larasati. Siapa dia? Batinnya bergetar, matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata itu, masih mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya bisa dijelaskan. Keesokan harinya, Nadira mencoba menguji Arman. Ia berpura-pura sakit dan meminta Arman pulang lebih awal. Tapi Arman menolak, mengatakan ada rapat penting dengan investor. Nadira hanya mengangguk, namun diam-diam menyuruh sopir kantor membuntuti Arman. Dan apa yang dilaporkan sopir malam itu menghancurkan seluruh dunianya. Arman tidak pergi ke kantor, melainkan menuju sebuah rumah kecil di pinggir kota. Di sana, ia disambut seorang wanita muda yang kemudian merangkul tangannya dengan mesra, bahkan mencium pipinya sebelum masuk rumah. Nadira terdiam dalam hening yang menyesakkan. Ia tidak menangis, belum. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi foto pernikahannya yang terpajang di dinding. Foto itu kini terasa seperti ejekan. Cinta yang dulu ia perjuangkan mati-matian ternyata hanya topeng. Apakah sejak awal dia hanya mengincar kekayaanku? Gumamnya lirih. Ia merasa seperti boneka yang dibungkus permen, manis di luar, namun kosong di dalam. Tangis akhirnya pecah, namun tidak dalam teriakan. Hanya isakan pelan yang mengalir di antara tumpukan mimpi yang mulai runtuh. Besoknya, Nadira datang ke kantor seperti biasa, dengan senyum tipis yang dibuat-buat. Ia menyapa para staf, memberikan arahan, lalu masuk ke ruangannya. Tapi di dalam, ia sudah mulai menyusun strategi. Ia tidak akan langsung menyerang. Ia tahu, jika ingin menghancurkan seseorang yang bermain licik, maka ia harus lebih tenang, lebih sabar, dan lebih cerdas. Ia mulai menyimpan semua bukti, transfer rekening, catatan pengeluaran, hingga foto-foto dari sopir. "Aku akan menunggu waktu yang tepat," bisiknya dalam hati.
Arman pulang malam itu, masih dengan senyum khasnya. Ia mencium kening Nadira dan berkata, "Maaf ya, aku capek banget hari ini." Nadira hanya menatapnya, menyembunyikan luka dalam sorot matanya. Ia membalas dengan pelukan hangat, bukan karena cinta, tapi karena sedang menyembunyikan pisau kebenaran yang perlahan akan ditancapkan ke jantung kebohongan. Nadira sudah bukan perempuan yang sama. Cinta telah berubah menjadi luka, dan luka itu kini sedang menjelma menjadi kekuatan. Dan saat malam kembali turun, Nadira menatap langit gelap dari balik jendela, menyadari satu hal, suaminya bukan sekadar berselingkuh. Dia telah mengkhianati kepercayaan, mencuri hartanya, dan menertawakannya dari belakang. Tapi ia tidak akan membiarkan semuanya berakhir di situ. Nadira berjanji, jika Arman bermain kotor, maka ia akan balas dengan kehancuran yang jauh lebih elegan, dengan senyuman yang akan membuat pria itu berlutut meminta ampun. Pagi itu, langit terlihat cerah, namun dada Nadira penuh mendung. Ia duduk di depan meja rias, menatap wajahnya sendiri yang mulai terlihat lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena pengkhianatan yang tak bisa lagi disangkal. Tangannya gemetar saat membuka sebuah amplop bersegel yang baru dikirim oleh detektif swasta yang diam-diam ia sewa. Di dalamnya terdapat foto-foto jelas Arman bersama wanita bernama Larasati, bukan hanya mesra, tapi mengenakan pakaian pengantin dalam sebuah akad nikah sederhana. Hancur, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan perasaannya. Suaminya, pria yang ia percayai sepenuh jiwa, ternyata telah menikah lagi secara diam-diam. Tak ada tangisan yang keluar hari itu. Nadira justru tertawa pelan, sebuah tawa getir yang terdengar seperti jeritan jiwa. Ia berjalan ke ruang kerja, membuka kembali semua akta perusahaan, sertifikat tanah, bahkan surat kendaraan. Ia membaca satu persatu, menyadari bahwa selama ini, ia telah memberikan kepercayaan penuh dengan tangan sendiri. Arman tidak hanya menikah diam-diam, tapi perlahan-lahan telah memindahkan sebagian aset perusahaannya ke rekening istri keduanya. Ini bukan lagi urusan cinta. Ini perang, dan Nadira tak akan kalah. Di kantor, Nadira bertemu dengan pengacaranya. Ia menyerahkan semua bukti, meminta disiapkan langkah hukum secepat mungkin. Tak ada waktu untuk menangis di pelukan sahabat atau berteriak di sosial media. Nadira adalah perempuan yang dibentuk oleh badai. Dan kini badai itu datang dari orang yang paling ia cintai. Saya ingin semua aset saya kembali. Tidak boleh ada satu pun yang jatuh ke tangan perempuan itu, ucap Nadira dingin, dengan tatapan penuh amarah yang terpendam. Malam harinya, Arman pulang seperti biasa, membawa makanan dan berceloteh seolah semuanya baik-baik saja. Nadira duduk di sofa, menatapnya tanpa kata. "Sayang, kamu kenapa? Capek, ya?" tanya Arman lembut, mencoba meraih tangan Nadira. Tapi wanita itu menarik tangannya perlahan, lalu berdiri. "Kamu nikah lagi, men?" tanyanya lirih namun tajam, seperti pisau yang menusuk di antara dada. Arman terdiam. Seketika, wajahnya memucat, mulutnya membuka, namun tak ada satu kata pun yang keluar. Nadira tak perlu jawaban. Diamnya Arman sudah cukup sebagai pengakuan. Detik itu juga, Nadira menyerahkan satu bundel map ke hadapan Arman. "Ini semua bukti kebusukanmu. Foto akad nikah, bukti transfer, bahkan percakapan dengan Larasati. Kau pikir aku tidak tahu? Aku bukan istrimu yang bodoh," ucapnya dengan suara rendah tapi mengguncang seluruh isi rumah. Arman hanya bisa menunduk. Wajahnya basah oleh keringat dingin, tubuhnya gemetar di hadapan wanita yang selama ini ia remehkan. Semua topengnya runtuh di hadapan istri sah yang telah ia khianati. Tak berhenti di situ, Nadira mengusir Arman dari rumah malam itu juga. Ia tak ingin ada penjelasan, tak ingin ada permintaan maaf. Semua sudah terlambat, hati yang terluka terlalu dalam tak bisa diobati dengan air mata. Dan ketika Arman mencoba memohon, berlutut sambil memegang kaki Nadira, wanita itu hanya menatapnya dingin dan berkata, "Kamu sudah menikah lagi, pulanglah ke istrimu yang kau sembunyikan itu."
Arman pergi dengan langkah berat, menatap rumah megah yang dulunya ia tinggali dengan penuh rasa bangga. Kini, ia keluar tanpa membawa apapun kecuali rasa malu. Nadira menutup pintu perlahan, lalu menyandarkan punggungnya ke daun pintu, menatap langit-langit rumahnya dengan mata basah. Tapi kali ini bukan tangisan karena patah hati, melainkan tangisan karena kesadaran bahwa ia telah terlalu lama membutakan diri oleh cinta. Dan saat malam kembali menelan kota, Nadira duduk di ruang kerja, menyalakan lampu meja, dan menulis kalimat pertama di buku hariannya. Hari ini aku kehilangan suami, tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Ia tahu, ini bukan akhir cerita. Justru inilah awal dari pertarungan besar. Bukan hanya soal cinta, tapi harga diri, harta, dan martabat yang tak akan ia biarkan diinjak-injak lagi oleh siapapun. Gaun emas berkilau itu tergantung anggun di balik pintu kamar, seperti saksi bisu atas luka yang tersembunyi rapi di balik senyum seorang perempuan yang sedang patah. Nadira menatapnya dalam diam. Gaun itu ia pesan khusus dari desainer ternama untuk menghadiri malam penghargaan bisnis perempuan sukses se-Asia Tenggara. Ironisnya, hari ketika dunia hendak memberi tepuk tangan atas keberhasilannya, adalah hari yang sama ketika hatinya hancur berkeping-keping. Ia berjalan ke arah gaun itu, meraba kainnya yang lembut, lalu menghela napas panjang, seolah menahan lautan tangis yang menggulung di dadanya. Malam pun tiba. Semua mata tertuju pada Nadira ketika ia melangkah masuk ke ballroom mewah dengan gaun emas yang membalut tubuhnya anggun. Senyumnya terukir rapi, tubuhnya tegap, matanya berbinar, namun hanya ia yang tahu betapa dinginnya jiwanya malam itu. Setiap tepuk tangan dari tamu terasa seperti tamparan atas luka yang sedang ia sembunyikan. Nadira berdiri di podium menerima penghargaan, dan saat kamera mengarah padanya, ia mengangkat piala itu dengan tangan gemetar. Bukan karena bangga, tapi karena menahan tangis yang hampir tumpah. Di balik panggung, Nadira menarik napas panjang. Ia menyingkir dari keramaian, masuk ke toilet dan mengunci diri. Di sana, tanpa suara, air matanya jatuh satu persatu. Ia menatap bayangannya di cermin, perempuan kuat yang dipuja dunia, tapi dihancurkan orang yang paling ia percaya. Kamu tetap berdiri, kamu tetap bersinar, tapi kamu juga manusia, Nadira, gumamnya sambil menghapus air mata dengan tisu yang kini basah. Di sudut lain ballroom, Arman diam-diam hadir. Ia menyelinap masuk dengan jas gelap dan wajah yang lebih tirus dari biasanya. Ia menatap Nadira dari kejauhan, melihat betapa sang istri tetap berdiri megah walau telah ia khianati. Hatinya berdesir, bukan karena cinta, tapi karena takut. Takut pada kekuatan wanita yang ia kira akan hancur. Ketika ditinggal, ia mencoba mendekat, namun dihentikan oleh pengawal pribadi Nadira yang telah diperintahkan untuk menjaga jarak. Arman akhirnya mundur. Dunia yang dulu menyambutnya hangat kini menolaknya dengan dingin. Setelah acara usai, Nadira duduk sendiri di mobil mewahnya, menatap langit malam dari balik jendela. Lampu-lampu kota berkelebatan, namun pikirannya kosong. Ia teringat ucapan ibunya dulu, perempuan itu seperti emas. Ditekan, dibakar, ditempa, tetap akan bersinar. Dan malam ini, Nadira merasakannya. Meski hatinya telah dicabik, ia tetap berdiri. Bukan karena pura-pura kuat, tapi karena ia tahu bahwa dunia tidak menunggu orang yang rapuh. Sesampainya di rumah, Nadira melepas gaun emas itu perlahan. Ia letakkan dengan rapi di ranjang, lalu menatap langit dari balkon kamarnya. Terima kasih, Arman, bisiknya. Karena telah mengajariku bahwa kekuatan bukan berasal dari pria di sampingku, tapi dari diriku sendiri. Angin malam berhembus lembut, seolah ikut menenangkan luka yang perlahan mulai kering. Ia tersenyum pahit, lalu menutup pintu balkon dan masuk ke kamar, siap menyusun rencana besar berikutnya. Keesokan harinya, Nadira menggelar rapat direksi. Dengan suara tegas, ia mengumumkan perombakan besar dalam sistem keuangan dan struktur perusahaan. Tak akan ada lagi ruang untuk pengkhianat, baik di luar maupun di dalam, ucapnya lantang, membuat seluruh ruangan terdiam.
Mereka melihat Nadira yang berbeda, lebih tajam, lebih fokus, lebih tak terhentikan. Seorang wanita yang baru saja patah hati, tapi menjadikan patah itu sebagai kekuatan. Di meja kerjanya, Nadira menyalakan laptop dan membuka folder berjudul Pemulihan dan Pembalasan. Ia mulai menyusun rencana hukum untuk merebut kembali seluruh aset yang telah dialihkan secara curang. Bagi Nadira, ini bukan lagi tentang cinta yang rusak. Ini soal kehormatan, martabat, dan harga diri. Dan ia tak akan berhenti sampai semuanya kembali ke tangannya. Karena di balik gaun emas dan air mata, telah lahir ratu yang tak lagi bisa dipermainkan. Nadira duduk di ruang kerjanya dengan berkas-berkas menumpuk di meja. Lampu kuning remang menerangi wajahnya yang tampak dingin dan fokus. Di tangannya, ia menggenggam salinan surat kuasa yang pernah ia tanda tangani untuk Arman, dokumen yang kini berubah menjadi senjata makan tuan. Aku yang membuka pintu, aku juga yang akan menutupnya, bisiknya pelan, penuh penyesalan namun juga tekad. Ia menyadari, bukan Arman satu-satunya yang harus disalahkan. Dirinya sendiri pun turut andil karena memberi kepercayaan tanpa batas. Tapi kini, tak akan ada ruang kedua bagi pengkhianatan. Ia memulai langkah dengan memeriksa ulang semua rekening perusahaan. Beberapa aliran dana mencurigakan telah ditemukan mengalir ke yayasan fiktif atas nama Larasati. Nadira langsung memerintahkan tim audit internal untuk menggali lebih dalam. Tak cukup sampai di situ, ia menyewa tim forensik digital untuk melacak seluruh komunikasi dan dokumen legal yang telah ditandatangani Arman. Hasilnya membuat darahnya mendidih. Banyak aset perusahaan, termasuk 2 properti bernilai puluhan miliar, telah diam-diam dialihkan nama kepemilikannya dengan tanda tangan digital palsu. Tak ada waktu untuk menangis atau menyesal. Nadira segera menggandeng firma hukum internasional untuk menyiapkan gugatan perdata dan pidana terhadap Arman dan Larasati. Dalam hati ia tahu, proses ini akan melelahkan dan penuh tekanan. Tapi ia juga tahu, jika ia diam, maka semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun akan jatuh ke tangan orang yang bahkan tak tahu cara membangunnya. Ini bukan semata soal uang. Ini soal keadilan. Soal harga diri yang diinjak-injak oleh cinta yang pura-pura. Sambil menyiapkan gugatan, Nadira juga menyiapkan pernyataan resmi untuk publik. Ia tahu, gosip tentang dirinya dan Arman sudah mulai berhembus di media sosial. Maka ia memilih untuk bersuara dengan elegan. Dalam video yang dirilis melalui kanal resmi perusahaannya, Nadira berdiri anggun di balik podium dan berkata, "Saya adalah korban dari manipulasi dan pengkhianatan. Tapi saya tidak akan membiarkan hal itu mendikte masa depan saya. Kepada semua perempuan di luar sana, lindungi dirimu, lindungi hartamu, dan jangan pernah merasa bersalah karena mencintai. Tapi jika cinta itu menyakitimu, maka tinggalkan. Dan bangkitlah lebih kuat." Video itu viral dalam semalam. Ribuan perempuan di seluruh negeri mengirimkan pesan dukungan. Banyak yang merasa terwakili, tersentuh, bahkan terinspirasi. Nadira tak menyangka, dari luka yang begitu dalam, ternyata lahir gelombang solidaritas yang begitu kuat. Ia diundang ke berbagai forum perempuan untuk berbicara tentang hak atas aset dan perlindungan hukum dalam pernikahan. Nadira, yang dulu hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, kini berubah menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan perempuan pasca pengkhianatan. Sementara itu, Arman mulai merasakan tekanan dari berbagai sisi. Rekening pribadinya diblokir, rumah yang ia dan Larasati tempati kini dalam proses sengketa. Beberapa kolega bisnis yang dulu menyambutnya hangat, kini menjauh perlahan. Larasati, yang tadinya merasa menang, kini mulai menyadari bahwa hidup glamor yang ia impikan mulai runtuh satu persatu. Mereka berdua berada di bawah bayang-bayang Nadira, wanita yang dulu mereka remehkan, kini menjadi ancaman yang tak terbendung. Namun Nadira belum puas. Ia tahu, keadilan tidak berhenti di meja pengadilan. Ia ingin mengembalikan semua aset yang telah diambil, setiap sen yang dicuri, dan yang terpenting, ia ingin mengembalikan kepercayaan dirinya sendiri yang sempat terkoyak karena cinta buta.
Ia berdiri di ruang rapat utama perusahaan, memandangi para stafnya yang selama ini setia. Kita akan berjalan lagi, tapi kali ini, dengan pelajaran besar. Tidak semua senyum itu tulus, tidak semua cinta itu jujur. Tapi selama kita jujur pada diri sendiri, kita tak akan pernah kalah, ucapnya lantang. Malam harinya, Nadira kembali membuka buku hariannya. Di halaman yang baru, ia menulis, "Aku tak menyesal mencintaimu, Arman. Aku hanya menyesal pernah lupa mencintai diriku sendiri." Lalu ia menutup buku itu, bangkit dari tempat duduk, dan berdiri di depan cermin. Perempuan yang ia lihat di sana bukan lagi korban. Ia adalah pejuang. Seorang ratu yang kehilangan tahtanya sesaat, tapi kini sedang merebut kembali segalanya, dengan kepala tegak dan langkah pasti. Langkah kaki Nadira terdengar mantap menyusuri lorong kantor hukum yang ia sewa secara pribadi, tempat ia merancang balas dendam, bukan dengan amarah membabi buta, tapi dengan kecerdasan yang dibungkus ketenangan. Ia duduk di hadapan tim pengacara, membuka map merah yang berisi bukti transaksi, surat kepemilikan palsu, dan komunikasi gelap Arman. Kita akan main sesuai aturan. Tapi kita main sampai habis, ucap Nadira dengan nada dingin. Malam-malam panjang telah ia habiskan bukan untuk menangis, melainkan menyusun serangan yang tak terlihat, namun akan terasa seperti gempa bagi Arman dan Larasati. Langkah pertama dijalankan dalam senyap. Nadira menugaskan seorang staf kepercayaannya untuk menyamar sebagai investor yang tertarik pada yayasan fiktif milik Larasati. Dalam pertemuan yang sengaja direkam diam-diam, Larasati dengan polos menjelaskan skema dana yang masuk dari sponsor pribadi, tanpa tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya menjadi bukti kejahatan. Video itu, lengkap dengan data transfer dari perusahaan Nadira, cukup untuk menjerat Larasati atas pencucian uang dan penipuan. Nadira hanya tersenyum tipis saat menontonnya. Kalian menggali lubang, dan sekarang aku hanya mendorong kalian jatuh ke dalamnya. Sementara itu, Arman mulai kehilangan kendali. Ia tak tahu dari mana sumber kehancuran ini berasal. Satu persatu aset yang ia pikir telah aman, kini diblokir. Mobil mewah disita, rekening dibekukan, dan surat panggilan dari polisi mulai berdatangan. Larasati panik, memintanya segera menyelesaikan masalah dengan Nadira. Namun Arman tahu, Nadira bukan perempuan yang akan luluh dengan air mata. Ia bukan Nadira yang dulu mencintainya sepenuh hati. Ia kini adalah Nadira yang terbangun dari mimpi buruk, dan siap menghancurkan siapapun yang mencederainya. Nadira tidak menyerang secara terbuka. Ia mengatur semuanya melalui jalur hukum dan strategi reputasi. Ia menyebarkan narasi bukan untuk menjatuhkan Arman dengan hinaan, tetapi dengan fakta. Ia menjadi tamu di talkshow nasional, membicarakan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dalam rumah tangga dan bisnis. Tanpa menyebut nama, kisahnya sudah cukup membuat publik bersimpati. Ketika cinta dijadikan alat untuk mencuri, maka hukum harus menjadi benteng terakhir bagi perempuan, katanya di hadapan kamera. Dan dari layar televisi, Arman hanya bisa menyaksikan sambil menggertakkan gigi. Dalam satu langkah pamungkas, Nadira menggelar konferensi pers di gedung kantornya. Dengan elegan, ia mengumumkan bahwa seluruh aset yang telah dialihkan secara ilegal akan ditarik kembali melalui proses hukum. Ia juga menyatakan bahwa perusahaan telah dibersihkan dari semua manipulasi internal. Hari ini saya umumkan, kekuasaan tidak lagi berada di tangan siapapun yang tidak berhak. Saya ambil kembali segalanya, bukan karena dendam, tapi karena saya berhak. Ucapannya menuai tepuk tangan, tidak hanya dari jajarannya, tapi dari publik yang diam-diam mengikuti perjalanannya. Larangan mendekati dikeluarkan untuk Arman dan Larasati. Mereka tak lagi bisa memasuki gedung perusahaan, rumah, bahkan aset-aset pribadi yang sebelumnya mereka nikmati dengan licik. Arman mencoba mengirimkan surat permohonan damai, dengan bahasa yang berpura-pura tulus. Tapi Nadira hanya membacanya sekali, lalu melemparnya ke dalam perapian. Suratmu tak lebih dari abu, bisiknya pelan. Dalam keheningan malam,
Nadira kembali duduk di balkon rumahnya. Angin menyapa wajahnya, namun hatinya kali ini tak lagi getir. Ia merasa seperti perempuan yang telah keluar dari neraka dengan luka di punggung, tapi kepala tetap tegak. Ia sadar, banyak yang telah ia korbankan, cinta, kepercayaan, waktu, bahkan sebagian harga dirinya. Tapi dari semua itu, ia memetik satu hal paling berharga, dirinya sendiri. Ia telah bangkit, bukan hanya untuk menghancurkan, tapi untuk kembali hidup sebagai ratu atas tahta yang sempat dirampas. Dan ketika bintang malam bermunculan, Nadira menatap langit dan berkata lirih, "Aku tidak menuntut balasan atas semua yang kau hancurkan, Arman. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku, dan menjadikan luka ini sebagai mahkota kemenangan." Restoran mewah di pusat kota itu menjadi saksi bisu pertemuan dua perempuan, yang satu datang sebagai istri sah yang telah terluka, dan satu lagi sebagai perempuan yang merasa menang karena berhasil merebut pria yang bukan miliknya. Nadira tiba lebih dulu, duduk dengan anggun sambil menyeruput kopi tanpa ekspresi. Tak lama, Larasati datang dengan gaun ketat dan wajah penuh senyum mengejek. Ia duduk tanpa sopan santun, menyilangkan kaki dengan gaya angkuh, seolah ia tak bersalah dalam drama rumah tangga yang telah ia hancurkan. "Saya heran, kenapa wanita sekelas Anda repot-repot mengundang saya?" tanya Larasati, penuh ejekan. Nadira menatapnya dalam diam selama beberapa detik. Lalu dengan suara yang tenang namun menohok, ia menjawab, "Aku ingin melihat langsung wajah perempuan yang cukup bodoh untuk percaya bahwa merebut suami orang adalah sebuah prestasi." Kata-kata itu menghantam Larasati seperti tamparan. Tapi alih-alih gentar, Larasati tersenyum sinis. "Kalau kau cukup menarik, mungkin dia tak akan lari padaku," balasnya. Seketika suasana berubah tegang. Para pelayan menunduk, tak berani menatap meja mereka. Nadira tetap tenang. Ia tahu, perempuan di depannya ini hanya menang secara fisik dan hanya sebentar. "Apa kau pikir kau menang karena bisa tidur dengan suamiku?" tanya Nadira dengan suara rendah. "Kau pikir dia mencintaimu?" "Tidak, Larasati. Dia hanya memanfaatkanmu sama seperti dia dulu memanfaatkan aku. Bedanya, aku bangkit, kau akan jatuh." Kalimat itu membuat Larasati tercekat sesaat. Namun ia cepat menutupi keterkejutannya dengan tawa kecil yang menyakitkan telinga. "Kalau aku jatuh, paling tidak aku sudah mencicipi kemewahanmu, rumahmu, bahkan ranjangmu. Dan kau hanya perempuan tua yang ditinggal." Nadira menunduk sesaat, menarik napas panjang, lalu menatap Larasati dengan sorot mata tajam yang membuat lawan bicaranya membeku. "Sayang sekali, kamu terlalu bodoh untuk menyadari bahwa semua yang kamu banggakan bukan milikmu. Rumah itu sedang dalam sengketa, rekening kalian dibekukan, dan semua kemewahan itu akan hilang dalam hitungan minggu," ucap Nadira sambil menyodorkan satu berkas ke arah Larasati. "Itu adalah surat tuntutan pidana atas pencucian uang dan keterlibatan dalam penggelapan aset perusahaan." Larasati membacanya dengan gemetar. Warna wajahnya yang tadinya berseri berubah pucat. Tangan yang memegang cangkir mulai bergetar. Namun tetap saja, dengan sisa kesombongan, ia berseru, "Aku tidak takut. Aku punya Arman." Nadira tertawa pelan. Tawa seorang perempuan yang sudah tak lagi takut pada apapun. "Arman sudah pergi, Larasati. Dia kabur, menghilang setelah semua diblokir. Bahkan dia sempat mencoba menarik sisa tabunganmu tanpa sepengetahuanmu. Cek rekeningmu sekarang." Larasati panik, mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi perbankan, dan kosong. Air matanya jatuh begitu saja. Di hadapan Nadira, ia kini bukan lagi perempuan yang penuh kesombongan, tapi gadis kecil yang tertipu cinta semu. Dia nggak mungkin, gumamnya. Tapi kenyataan sudah tak bisa dibantah. Nadira berdiri, mengambil tasnya dengan tenang. Ia menatap Larasati untuk terakhir kalinya, lalu berkata, "Jangan pernah meremehkan luka seorang perempuan. Dari luka itulah, aku lahir kembali. Sementara kamu akan terseret dalam kehancuran yang kamu bantu ciptakan." Ia pun melangkah pergi,
meninggalkan Larasati yang kini terduduk lemas dengan air mata berlinang, wajahnya basah oleh penyesalan yang datang terlalu lambat. Di parkiran, Nadira masuk ke dalam mobil, lalu bersandar sejenak sambil menatap langit senja. Ia tak merasa puas, tak merasa menang. Tapi ada kedamaian baru di dalam hatinya. Bukan karena ia membalas, tapi karena ia mampu menunjukkan bahwa keadilan bisa ditegakkan tanpa harus mengotori diri. Bahwa perempuan pun bisa membalas, bukan dengan pisau, bukan dengan air mata, tetapi dengan kecerdasan dan martabat. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Saat mobil melaju meninggalkan restoran itu, Larasati masih terduduk sendiri di meja, dikelilingi tatapan kasihan dari tamu lain. Ia bukan hanya kehilangan Arman. Ia kehilangan segalanya, harga diri, harapan, dan mimpi palsu yang selama ini ia banggakan. Sementara itu, Nadira melaju ke babak baru hidupnya. Sebuah kehidupan tanpa beban pengkhianatan, tanpa racun cinta yang menipu, dan tanpa satu pun alasan untuk kembali menoleh ke masa lalu yang kelam. Hari itu, matahari bersinar terik seolah langit pun tak sanggup menyembunyikan bara dendam yang sebentar lagi akan terbakar terang. Gedung pengadilan negeri dipenuhi wartawan, aktivis, dan publik yang ingin menyaksikan persidangan terbuka kasus penggelapan dana perusahaan milik Nadira. Dan yang duduk di kursi terdakwa adalah Arman, mantan suami Nadira yang kini tampak lusuh, berwajah sayu, dan tak lagi semegah pria yang pernah berjalan berdampingan dengan wanita kuat itu. Setelan jas yang dikenakannya tampak kedodoran, wajahnya tirus, dan rambutnya tak lagi rapi. Semua orang terkejut. Disinilah kehancuran dimulai. Nadira hadir di ruang sidang, berdiri tegas sebagai saksi utama. Ia mengenakan setelan formal berwarna putih gading, bersih, mencolok, dan anggun, seperti simbol bahwa ia datang bukan untuk balas dendam pribadi, melainkan sebagai penegak keadilan. Tatapan matanya tajam ketika ia menatap pria yang pernah ia cintai. Tak ada air mata, tak ada rindu, hanya sebuah luka yang telah kering, meninggalkan bekas yang menguatkan. Arman menunduk, tak berani menatap balik. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang hukum. Ini tentang harga diri yang akan dicabik di depan mata dunia. Hakim mulai membacakan dakwaan. Proyektor memperlihatkan bukti transfer dana dari perusahaan Nadira ke rekening yayasan palsu yang dikendalikan oleh Larasati dan Arman. Video rekaman rahasia Larasati yang membual soal sponsor dermawan juga diputar, membuat ruang sidang sesak oleh bisik-bisik dan gumaman jengah. Nadira tetap berdiri tegar, memberikan kesaksian tanpa nada dendam, hanya kebenaran. Saya mencintainya sepenuh hati. Saya memberinya kepercayaan tanpa syarat. Tapi justru dari kepercayaan itulah, saya dikhianati, ucapnya lirih namun penuh kekuatan. Kamera media dari berbagai stasiun televisi nasional menyorot wajah Arman saat rekaman CCTV dirinya bersama Larasati di rumah dinas diputar. Ia tampak pucat, menunduk, dan perlahan air matanya jatuh. Tapi air mata itu bukan karena menyesal telah berkhianat, melainkan karena malu, karena dunia yang dulu ia banggakan kini menjadi penonton kejatuhannya. Nadira hanya tersenyum kecil, bukan karena puas, tapi karena lega. Ia telah menyampaikan semuanya, dan sisanya biarlah hukum yang bicara. Di luar gedung pengadilan, para jurnalis dan aktivis perempuan bersorak memuji keteguhan Nadira. Di media sosial, tagar-tagar Justice for Nadira dan tagar wanita bangkit menjadi trending nomor 1. Banyak perempuan membagikan kisah serupa dan menjadikan Nadira sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dalam rumah tangga berkedok cinta. Nadira tidak hanya memenangkan kembali hartanya, tapi juga nama baik, kehormatan, dan posisi yang lebih tinggi dari sekadar mantan istri yang ditinggal. Sementara itu, Arman menjadi bahan olok-olok netizen. Meme dirinya yang menangis di pengadilan tersebar luas. Mantan rekan bisnis menjauh, tak ada satupun yang ingin dikaitkan dengan skandalnya. Ia bukan lagi siapa-siapa. Bahkan Larasati pun dikabarkan telah menghilang, kabur entah kemana setelah mengetahui Arman tak lagi punya apapun.
hidup Arman berubah menjadi bayangan dari kebodohan dan keserakahan yang dulu ia anggap kemenangan. Namun bagi Nadira, ini bukan tentang mempermalukan, melainkan tentang menegakkan sesuatu yang lebih besar, kebenaran. Ia berdiri di podium konferensi pers usai sidang, lalu berkata di hadapan media, "Saya tidak akan pernah menyesali cinta yang pernah saya beri. Tapi saya juga tidak akan membiarkan cinta dijadikan alasan untuk merampas hak saya sebagai manusia. Hari ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal keberanian untuk berdiri, setelah jatuh berkali-kali. Dan publik memberikan tepuk tangan yang panjang, bukan sekadar apresiasi, tapi penghormatan." Di rumahnya malam itu, Nadira menatap kaca di kamar. Ia menatap pantulan dirinya, mata yang lelah namun jernih, tubuh yang pernah goyah tapi kini kokoh. Ia menghela napas, membuka kembali halaman terakhir di buku hariannya, lalu menulis, "Hari ini, pria yang pernah kucintai menangis di depan dunia. Tapi aku tidak pernah merayakan air matanya. Aku hanya merayakan diriku, perempuan yang tidak hancur meski dicabik." Langit sore di Jakarta menggantung kelabu, seolah ikut menyimpan bisikan masa lalu yang akan segera terkuak. Setelah semua badai pengkhianatan dan proses hukum dilalui, Nadira mulai membangun kembali hidupnya dengan tenang. Namun di saat ia mulai menikmati kedamaian yang selama ini didambakan, sebuah surat tua datang tanpa nama pengirim, dikirimkan langsung ke rumahnya oleh kurir pribadi. Kertas itu kekuningan, berbau lembab, namun tulisan tangan di atasnya membuat jantung Nadira berdegup lebih kencang. Tulisan itu adalah milik ibunya yang telah lama meninggal dunia. Dengan tangan gemetar, Nadira membuka surat itu. Isinya singkat, namun mengandung rahasia yang telah lama dikubur. "Jika kelak kau dikhianati, jangan hanya lihat pada wajah pengkhianat. Lihatlah ke cermin. Di sana ada cerita lain. Aku pernah menyimpan luka yang sama, dan kau adalah anak dari luka itu." Nadira terdiam, tubuhnya limbung, tak percaya akan apa yang dibaca. Ia pun mencari di dalam kotak besi warisan ibunya dan menemukan sesuatu yang tak pernah ia buka sebelumnya, sebuah jurnal tua milik ibunya, berisi catatan hidup yang penuh rahasia dan kepedihan. Dalam jurnal itu, ibunya menulis bahwa ia pernah mengalami perselingkuhan serupa. Suami pertamanya, ayah kandung Nadira, ternyata pernah berselingkuh dan meninggalkan mereka. Namun, bukan itu yang mengguncang Nadira, melainkan kenyataan bahwa ibunya juga pernah melakukan sesuatu yang sama, menikah dengan pria lain untuk menyelamatkan kehormatan keluarga. Nadira adalah anak dari cinta yang terluka, anak dari dua dunia yang tak pernah berdamai. Ia menangis semalaman membaca setiap lembar, menyadari bahwa kekuatannya mungkin bukan datang dari dirinya sendiri, tapi diturunkan dari seorang ibu yang menyimpan perang batin seumur hidupnya. Di tengah kekacauan emosi itu, muncul sosok tak terduga di hadapan rumahnya, seorang pria tua dengan tongkat kayu dan mata sayu. "Aku Raden Mahesa," katanya pelan, "aku ayah kandungmu." Dunia Nadira runtuh untuk kedua kalinya. Ia ingin berteriak, ingin marah, namun hanya bisa membeku di tempat. Raden Mahesa menjelaskan bahwa ia pergi bukan karena tak mencintai Nadira, melainkan karena dipaksa meninggalkan ibunya oleh keluarga bangsawan yang tak mengizinkan hubungan mereka. "Aku menyesal, tapi ibumu memilih jalan yang benar, membesarkanmu dengan kekuatan, bukan kebencian," ucapnya dengan mata berkaca. Pertemuan itu menyayat hati Nadira. Ia menyadari bahwa luka yang ia alami kini seperti cermin dari masa lalu orang tuanya. "Ternyata aku tidak sedang menulis cerita baru, aku sedang mengulang sejarah yang dulu tak pernah selesai," bisiknya lirih, di tengah tangis yang akhirnya pecah tanpa bisa dihentikan. Namun berbeda dengan ibunya yang menyimpan semua luka itu sendirian, Nadira memilih untuk menyelesaikannya. Ia memutuskan untuk memaafkan, bukan demi ayahnya, tapi demi dirinya sendiri. Karena ia tahu, dendam hanya akan menurunkannya ke tempat yang sama dengan orang-orang yang pernah menyakitinya. Setelah seminggu, Nadira mengadakan pertemuan keluarga kecil. Ia memperkenalkan Raden Mahesa kepada beberapa sahabat terdekatnya,
sekaligus menyampaikan bahwa masa lalu bukan untuk disesali, tapi dipahami. Aku tidak bisa mengubah bagaimana aku dilahirkan. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku hidup hari ini, katanya dengan suara yang bergetar namun pasti. Hari itu, Nadira berdamai dengan darahnya sendiri, bukan untuk melupakan, tapi untuk menguatkan akar yang telah lama patah. Malam itu, Nadira kembali membuka jurnal ibunya. Di halaman terakhir tertulis sebuah pesan, "Maafkan dunia, Nadira. Tapi jangan pernah berhenti mencintai dirimu sendiri." Kalimat itu menjadi penutup dari segala luka yang diwariskan dan segala kekuatan yang ditanamkan. Nadira pun menulis di buku hariannya malam itu, "Aku bukan hanya perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, tapi juga anak dari sejarah yang tidak pernah dimenangkan. Dan kini, aku memilih menang." Fajar merekah dengan langit jingga yang hangat. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, Nadira terbangun tanpa rasa sesak di dada, tanpa bayangan masa lalu yang menghantuinya dalam tidur. Ia berdiri di balkon rumahnya yang menghadap taman, mengenakan gaun putih sederhana, membiarkan embun pagi menyentuh kulitnya. Hari ini adalah hari penting, bukan karena perjanjian bisnis, bukan pula karena penghargaan. Tapi karena hari ini, ia akan menutup satu bab paling kelam dalam hidupnya, dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Nadira berdiri di depan makam ibunya, membawa setangkai melati putih. Di sisi lain batu nisan, Raden Mahesa berdiri dengan tertunduk, menahan gejolak penyesalan yang tak pernah ia bayarkan seumur hidupnya. Mereka berdua berdoa dalam diam, dalam bahasa hati yang hanya bisa dipahami oleh luka yang telah sembuh. Setelah usai, Nadira menatap nisan itu dan berbisik, "Terima kasih telah menanamkan kekuatan dalam darahku. Aku bukan perempuan yang hancur karena cinta. Aku adalah perempuan yang tumbuh dari luka." Di hari yang sama, Nadira menggelar konferensi pers terakhir terkait kasus yang telah mengguncang hidupnya. Bukan untuk menyulut api, tapi untuk mengakhiri semuanya secara bermartabat. "Saya tidak akan melanjutkan tuntutan pidana terhadap Larasati. Biarlah dia belajar dari kesalahannya tanpa harus dirantai oleh kebencian. Hidup sudah cukup menghukumnya," ucapnya tegas. Keputusan itu membuat publik terhenyak. Di saat ia bisa membalas, Nadira memilih memaafkan. Disitulah kemuliaannya semakin bersinar. Arman, ia tak lagi penting. Pria itu kini hidup dalam keterasingan, menjauh dari sorotan publik yang dulu ia kejar, terlilit hutang dan kehilangan semua koneksi bisnis. Larasati pun dikabarkan telah pulang ke kampung halaman, hidup sederhana dengan rasa malu yang tak bisa dibasuh. Nadira tidak ingin tahu. Baginya, mengawasi kehancuran mereka hanya akan menahannya di masa lalu. Ia memilih melangkah ke masa depan, ke tempat di mana harga dirinya tidak lagi ditentukan oleh siapa yang mendampingi, tapi oleh siapa ia sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, Nadira membuka yayasan bernama Sang Pelita, yang fokus membantu perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan rumah tangga. Ia menceritakan kisah hidupnya secara terbuka di banyak forum, bukan untuk meraih simpati, tapi agar perempuan-perempuan lain tahu mereka tidak sendirian. "Jika aku bisa bangkit, kalian pun bisa. Jika aku bisa memaafkan, kalian pun berhak untuk sembuh," katanya dalam sebuah forum nasional, membuat ratusan perempuan menitikkan air mata. Di penghujung tahun, Nadira menulis buku berjudul Perempuan yang Pulang dari Luka, yang langsung menjadi bestseller. Buku itu bukan hanya kisahnya, tapi panduan emosional tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan tanpa kehilangan jati diri. Ia menulis setiap bab dengan kejujuran yang telanjang, tanpa dramatisasi, tapi penuh kedalaman. "Aku pernah ditikam dari belakang, tapi aku memilih berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk melangkah lebih jauh dari siapapun yang pernah menyakitiku," tulisnya dalam epilog. Malam tahun baru, Nadira berdiri di rooftop gedung yayasannya, menatap kembang api yang menghiasi langit Jakarta. Di sekelilingnya, para perempuan yang ia bantu berdiri dan tertawa. Tak ada lagi bayangan Arman, tak ada lagi rasa dendam. Hanya cahaya-cahaya kecil dari hidup yang pernah hancur, tapi kini menyala kembali.
Nadira tersenyum, senyum paling tulus yang pernah ia lukis dalam hidupnya. Dan ketika malam itu berakhir, ia menulis satu kalimat. Terakhir di halaman baru buku hariannya. Aku telah melepaskan semuanya, dan di saat itulah, aku menemukan diriku yang paling utuh. Terima kasih telah menyaksikan kisah mengharukan ini. Perjalanan Nadira mengajarkan kita bahwa dari luka yang terdalam, bisa lahir kekuatan yang tak tergoyahkan. Jika kamu tersentuh, terinspirasi, atau merasa relate dengan cerita ini, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukunganmu, KOMEN pendapat atau pengalamanmu, dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan episode terbaru kami. Bersama-sama kita tumbuh, belajar, dan bangkit dari setiap luka. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena setiap perempuan punya kisah, dan setiap kisah pantas untuk dibela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.